Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala halaman 16. Sayyidu waladi Adam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junjungan anak Nabiullah Adam, yaitu Nabi besar Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Bapak moyangnya manusia, berarti apa yang terlahir dari tulang sulbi Nabi Allah Adam itu adalah manusia. Karena ada Nabi Allah Adam Abul Bashar, Iblis Abul Jin. Iblis adalah bapaknya jin, bapak moyangnya jin. I'lam annana na'taqidu i'tiqadan jaziman fihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa kesannya kita yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang mutlak terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-i'tiqadul muwafiqu lil waqi'i, yaitu keyakinan yang sesuai dengan kejadian. Bi annahu sayyidu 'abidillahi 'ala al-itlaq, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah junjungan hambanya Allah secara mutlak. Memang secara kenyataan bahwa Nabi Allah Muhammad junjungannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut dengan junjungannya manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam firman Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Kalau misalnya manusia dalam bentuk yang paling indah, kalaulah itu adalah Nabi Muhammad junjungannya bentuk makhluk yang paling indah, berarti lebih daripada segalanya. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Wa aqrabul wasaili ilaihi ta'ala fi muddati hayatihi wa yawmal qiyamati allati tadhharu fihi siyadatu sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nabiyyin wal khalqi ajma'in. Dan Nabi besar Muhammad itu adalah sedekat-dekatnya perantara kepada Allah. Orang yang kalau misalnya mau dekat kepada Allah, harus dulu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan babullah. Pintunya Allah itu adalah Nabi Muhammad, Nabiyyuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau masuk pintunya Allah, masuk dulu ke Nabi Muhammad. Tidak ada orang dekat kepada Allah tanpa dia dekat kepada Nabi Muhammad. Mustahil. Sangat-sangatlah mustahil. Orang mau dekat kepada Allah tapi tidak dekat kepada Nabi Muhammad, enggak bakal bisa. Kenapa? Pintunya Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin rumah bakal terbuka kalau pintunya terkunci? Bagaimana mungkin orang bakal masuk dalam satu negeri kalau dia tidak masuk dalam pintu dalam negeri tersebut? Fi muddati hayatihi, di masa hidupnya, wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat. Siapa aja mau dekat kepada Nabi Muhammad, mau siapa saja mendekat kepada Allah, itu adalah Nabi Muhammad di masa hidupnya sampai nanti hari kiamat. Itu. Bahkan kalau misalnya di hari kiamat itu dikatakan wa yaumal qiyamati allati tadhharu fihi siyadatu sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nabiyyin wal khalqi ajma'in. Dan di hari kiamat yang nampak dalam kejunjungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding para nabi dan makhluk semuanya. Terlihat benar nanti bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala-galanya, di mana mereka para nabi dan rasul itu berada di dalam
keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam wa man dunahu, dan setelahnya, maksudnya setelah Nabi, setelah Nabi Allah Adam. Karena Nabi setelah Nabi Allah Adam itu semuanya anak keturunan Nabi Allah Adam. Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Musa, sampai Nabi Allah Isa, semuanya itu tahta liwa'i, di bawah panji benderaku yaumil qiyamah, di hari kiamat. Enggak ada mereka membuat bendera sendiri. Nabi-nabi yang lain, Nabi Allah Adam enggak mau jauh kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim enggak mau jauh kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh enggak mau jauh kepada Nabi Muhammad. Mereka semuanya bergabung kepada di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kalau Rasulullah bersabda, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Hatta yakuna sahibu syafa'atil 'uzma wal manzilatiz zulfa. Sampai terlihat bahwa beliaulah orang yang mempunyai syafa'atul 'uzma kelak nanti di hari kiamat dan mempunyai derajat yang sangat tinggi. Tidak ada derajat yang menyamai ketinggiannya Nabi Muhammad, walaupun derajat mereka para aulia, apalagi si aulia, para nabi, apalagi si para nabi, malaikat sekalipun, Nabi di bawahnya, semuanya Nabi itu semuanya di bawah derajat Nabi Muhammad. Mereka para malaikat semuanya di derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam itu berada jauh di bawah derajatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada perjumpaan antara Allah dengan beliau ketika dalam keadaan Mi'raj. Itu di Sidratul Muntaha, ketika itu malaikat Jibril mengatakan, tidak ya Muhammad, aku sampai sini saja. Andaikan satu langkah aku melangkah, maka aku bakal terbakar dengan cahaya-cahaya tersebut. Yang tempat-tempat tersebut tidak ada yang memasukinya, tidak ada yang berada di tempat tersebut kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala dan engkau ya Muhammad. Sampai seperti itu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan. Wa hamilu liwa'il hamd, dan beliau membawa bendera pujian. Tahtahu Adam faman dunahu, yang dibawa bendera pujian itu adalah Nabi Allah Adam dan orang yang ada di bawahnya. Seluruh anak keturunan Nabi Allah Adam, mereka para nabi dan rasul, itu di bawah keagungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu bendera, Liwa'ul Hamd, bendera pujian itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak ada yang pada mengatakan la ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Semuanya ikut kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari makhluk yang pertama, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Wa kullul anbiya'i yugiru lahu bihadhihi siyadati. Seluruh mereka para nabi menetapkan bagi Nabi Muhammad dengan junjungan ini. Hina yamnahuha Allah Ta'ala fi dhalikal yawmi, tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tersebut, alal awwalin wal akhirin, diberikan buat orang yang awal dan orang yang akhir, wal khalqi ajma'in, dan seluruh manusia. Mereka menyaksikan akan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wa qad jaa dzalika sharihan fi hadits al-Bukhari wa Muslim wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang dengan jelasnya dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu sabda Nabi Muhammad, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah junjungannya manusia kelak nanti di hari kiamat. Jin yang beriman pun ikut dalam junjungannya Nabi Muhammad. Bahkan mereka para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut akan anugerah yang ada di dalam anugerahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya harusnya mensyukuri dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada pimpinan kita, kepada imam kita, kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis
Kalau misalnya itu adalah pimpinan kita yang pertama kali bakal diberikan syafaat, kan kepada orang yang dekat dulu, kepada orang-orang terdekat dahulu. Siapa orang-orang terdekat Nabi Muhammad? Mereka para nabi dan rasul, mereka para keluarga, mereka para sahabat, kemudian umatnya. Sebelum yang lain diberikan syafaat, umatnya dahulu diberikan syafaat. Gitu. Begitulah syafaatul uzma. Yang dekat-dekat dulu diberikan. Seperti kita misal, kalau kita ada duit, siapa yang kira-kira yang pertama kali kita beri? Kan mau nggak mau orang-orang dekat dahulu. Apakah orang yang ada di ujung burung kita kasih? Belum tentu. Nanti kalau ada sisa boleh. Kan begitu. Nah, orang-orang terdekat dahulu, orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita, andai taulan kita, kira-kira mereka udah semuanya kebagian, tetangga kita. Kalau misalnya udah kebagian lagi, tetangga makin jauh lagi. Udah kebagian lagi, tetangga makin jauh lagi. Sebegitulah. Gitu. Jadi kita adalah umat Nabi Muhammad yang betul-betul sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Hidup dan matinya Nabi Muhammad itu untuk umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, buat kita. Jadi sangat-sangatlah layak. Yang diantara yang pertama-tama kali mendapatkan syafaatul uzma itu adalah umatnya Nabi Muhammad sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Nah, persiapan kita untuk dapat syafaatul uzma bagaimana dong? Apakah kita layak untuk mendapatkan syafaatul uzma? Tergantung diri kita. Kelayakan tersebut jawabannya ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah memaksimalkan dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad? Sudah menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad? Sudah menjalankan kecintanya Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Kalau udah, alhamdulillah kita layak untuk mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Ngajinya kita nih diantara cara agar kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Ngajinya kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Zikirnya kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bergabungnya kita dengan kaum muslimin di mana saja mereka berada. Itu sedekahnya kita, apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah. Itu diantara tujuannya bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan surga udah ada di hadapan. Karena setiap muslim itu pasti wajib bakal masuk surga. Cuma permasalahannya kapan tuh masuk surganya? Apakah masuk neraka duluan? Gitu. Apakah nggak pakai masuk neraka, tahu-tahu langsung masuk surga? Itu juga tergantung rahmatnya Allah dan amal ibadah yang kita lakukan. Ila akhir hadis syafa'atil madhkur fihi, sampai akhir hadis syafaat yang telah disebutkan. Fihi iltija'un nasi lisadatil anbiya, yang di dalamnya itu bertelekannya manusia kepada pimpinan-pimpinan mereka para nabi. Fa'tadir kullu wahidin minhum, kemudian berudzur satu di antara mereka. Wa yuhilu 'ala man badau, kemudian diberikan kepada orang yang ada setelahnya. Ila an yuhilahum sayyidina Isa, sampai mereka memberikan kepada junjungan kita Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ala al-habibil a'zam sallallahu alaihi wasallam, kepada al-habibil a'zam, kekasih yang sangat agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faikbaluhum, sampai Nabi Muhammad menerima mereka. Manusia semuanya, seluruh manusia dari awal sampai akhir menuju kepada Nabi Allah Adam. Ya Adam, kebingungan mereka. Ini hari kiamat, ya Adam, ya Sayyidina Adam, engkau adalah junjungan kami, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapak kami, ya Adam. Ishfa'lana, berikan syafaat kepada kami. Nabi Allah Adam seraya mengatakan, aku saja bakal berada dalam sidang Allah. Bentar lagi gini aku ada dalam sidang Allah. Lantaran istriku Hawa, Allah udah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Apa yang dilakukan Nabi Allah Adam dan ibu kita Hawa? Mendekat gak? Mendekat gak? Bukan cuma sekedar mendekat, makan bahkan. Yang pada akhirnya bapak kita Adam dan ibu kita Hawa yang tadinya ada di dalam surga turun ke dalam bumi. Aku ini bentar lagi ada persidangan di sisi Allah. Aku enggak kuat untuk memberikan syafaat kepada kalian, dan aku tidak layak. Pergi engkau setelahku. Zaman akhirnya kembali ke Nabi Allah Ibrahim.
Nabi Allah Ibrahim kan dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya mereka para nabi dan rasul. Berapa banyak keturunannya Nabi Allah Adam itu Nabi Allah Ibrahim, maksud saya, menjadi nabi dan rasul. Yang di situ terpecah dua. Ada kelompok Yahudi, ada kelompok Arab. Yang kelompok Yahudi itu dari Nabi Allah Ishak sampai Nabi Allah Yusuf, Zakaria dan sebagainya. Nah, dari kelompok bangsa Arab itu adalah Nabi Allah Ismail yang pada akhirnya melahirkan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak jumlah mereka para nabi dan rasul dari kelompok Yahudi saja luar biasa banyaknya. Gitu. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mengatakan, tidak, jangan kepada aku, mintalah engkau syafaat selain kepadaku. Sebentar lagi aku bakal berada dalam satu persidangan besar, di mana Namrud dan pengikut-pengikutnya ketika aku menghabisi patung-patung yang ada, aku mengatakan dan aku menjawab, tanya saja kepada patung yang besar. Tanya patung yang besar. Jangan tanya kepadaku. Lantaran omongan seperti itu, bakal ada sebuah persidangan di hadapan Allah. Aku takut. Sebentar lagi ini aku bakal disidang oleh Allah. Apa salahnya Nabi Allah Ibrahim? Kalau cuma ngomong kayak gitu bakal disidang tuh jamaah, lihat. Datang kepada Nabi Allah Musa. Nabi Musa yang disebut dengan Kalimullah, yang selalu berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngapain aja selalu ngomong kepada Allah. Mau ngapain aja selalu ngomong kepada Allah. Tapi pada akhirnya Nabi Allah Musa berudzur, tidak, aku tidak pantas untuk memberikan syafaat kepada kalian. Pergi engkau selain kepadaku. Datang yang pada akhirnya kepada Nabi Allah Isa yang disebut dengan Ruhullah. Nabi Allah Isa berkata lagi, waduh, aku tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada kalian. Sementara kaumku saja mengatakan aku sebagai anak Tuhan. Sebentar lagi, gara-gara mereka mengatakan aku dikatakan sebagai anak Tuhan, aku bakal disidang oleh Allah nih. Bentar lagi aku bakal disidang. Bakal ditanya oleh Allah kepada aku, apakah aku mengatakan bahwa aku itu adalah anak Tuhan? Itu aku lagi bingung nih sekarang. Bentar lagi aku dalam persidangan. Pergi kalian kepada Al-Habibul A'zam. Pergi kalian kepada Nabi Muhammad. Oh, ketika itu umat baru tahu, ya Allah, Nabi Muhammad. Dilupain tuh sengaja. Maksudnya, biar tuh makhluk semuanya tahu bahwa seluruh mereka para nabi dan rasul nggak bisa berbuat apa-apa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mah kalau misalnya Allah mau memberikan pelajaran kepada mereka, langsung aja kepada Nabi Muhammad. Begitu gak? Cuma kalau begitu mereka nggak tahu keagungannya Nabi Muhammad. Mereka para nabi dan rasul, pembesar para nabi dan rasul, tidak mampu memberikan syafaat. Apalagi cuma sekadar nabi saja. Ini pembesar para nabi dan rasul, dan semuanya mengarahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bahkan di antara umat Nabi Muhammad baru tahu dan baru diingatkan oleh Allah akan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad menerima mereka. Fayaqbaluhum, maka Nabi menerima mereka. Wa yaqulu lahum, kemudian Nabi bersabda, ana laha, aku yang bakal memberikan syafaat, aku yang bakal memberikan syafaat. Tuh lihat, di hari mereka para nabi dan rasul tidak bisa memberikan syafaat, Nabi Muhammad bersabda, ana laha, aku yang pantas memberikan syafaat, aku yang pantas memberikan syafaat. Sebegitu agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di antara yang dapat syafaat beliau. Amin. Fayashfa'u, kemudian Nabi Muhammad memberikan syafaat. Kemudian minta syafaat. Fayashfa'ullah, kemudian Nabi Muhammad memberikan syafaat, kemudian disyafaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fihim, kepada mereka. Langsung turun keagungan Allah kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat langsung kepada mereka. Allahu Akbar. Betapa agungnya langsung dapat syafaat langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma permasalahan dikatakan oleh mereka para ulama mengambil dari berbagai macam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mereka umat Nabi Muhammad tidak dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kenapa? Yang diberikan syafaat hanya pengikut-pengikut besar saja.
Bisa jadi hanya mereka para awliya Allah dan mereka para ulama-ulama saja. Nah, dari mereka para ulama yang bakal memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Ada di antara mereka ulama bakal memberikan syafaat kepada murid-muridnya, jumlahnya dengan jumlah yang luar biasa banyaknya, seakan jumlah dalam satu negara. Saking banyak dia mempunyai murid, itu ulama tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang betul-betul tidak mampu untuk bisa menjalankan sunnah Rasulullah secara maksimal, kan pintunya Nabi Muhammad itu adalah guru kita. Guru kita itu adalah pintunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para ulama itu adalah pintunya Nabi. Kalau kita enggak mengikuti mereka para ulama, enggak bakal masuk kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita enggak mampu mutlak mengikuti Nabi Muhammad, setidak-tidaknya kita bisa mengikuti perjalanan guru-guru kita, ulama-ulama kita, guru kita yang lebih dekat kepada kita. Bagaimana perangainya, bagaimana akhlaknya itu. Kalau Nabi Muhammad SAW akhlaknya luar biasa, hanya beberapa gelintir saja dari umat Nabi Muhammad yang bisa menjalankan akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau guru kan udah mulai melemah dan melemah. Minimal tuh seorang murid bisa menjalankan akhlaknya seorang guru, minimal. Kalau dia mau mendapatkan syafaat dari sang guru. Gitu. Kalau mereka lagi jauh dari guru, bagaimana dapat syafaat? Siapa yang bakal memberikan syafaat lagi? Gitu. Ada mereka orang soleh bisa memberikan syafaat, tetapi tidak sebagaimana kuatnya guru memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Dan itu semuanya karena berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yumkinu an yatiyahu an-nasu awwalan. Padahal memungkinkan beliau didatangi oleh manusia secara awal. Artinya mungkin saja ketika itu Nabi Muhammad didatangi oleh seluruh makhluk tuh kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah diungkap tadi. Walakin Allah Ta'ala alhamahum dhahaba ila sadatir rusuli awalan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada mereka, makhluk-makhluk yang ada, untuk pergi kepada junjungan mereka para rasul yang pertama. Hatta yudhira fadlahu, sampai Allah perkenalkan tuh, perlihatkan keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim kepada mereka. Akhirnya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad lebih unggul daripada mereka para nabi dan rasul. Di mana mereka para nabi dan rasul enggak mampu memberikan syafaat, akhirnya Nabi Muhammad mampu memberikan syafaat. Bahkan Nabi Muhammad bukan mampu saja, nunggu bahkan. Dengan baju keagungan beliau, dengan gamisnya, dengan jubahnya, dengan imamah, dengan sorban putihnya, dengan sorba putihnya, dengan tongkatnya, dengan di situ ada lambang liwaul hamd, bendera yang sangat besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu justru Nabi Muhammad menunggu. Dan di situ ada keluarga-keluarganya Nabi Muhammad, di situ ada sahabatnya Nabi Muhammad, di situ ada orang-orang pilihannya Nabi Muhammad yang sedang menunggu umat yang bakal diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilindungi dengan awan putihnya, dengan serba nikmatnya ketika berada di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang dalam keadaan bingung, yang berada di bawah awan putihnya Nabi Muhammad semuanya merasa dalam keadaan kesejukan. Oh, mereka mendapatkan mahsyar yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ahwalu yaumil qiyamah, huru-haranya kiamat yang sangat luar biasa dahsyat. Tapi ketika berada di bawah naungannya Nabi Muhammad, tidak ada sedikit pun mereka merasakan dahsyat. Yang mereka rasakan itu adalah nikmat. Yang mereka merasakan adalah teduh. Yang mereka rasakan adalah adem, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sayyidul khalqi 'alal itlaqi, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah junjungan makhluk secara mutlak, zahir batin, dunia dan akhirat. Agar mereka tahu tuh bahwa kemutlakan Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya. Wa ahabbar rusuli ilal malikil khallaq, dan Nabi Muhammad itu adalah secinta-cintanya Rasul di sisi sang diraja, sang pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadal ma'na, inilah artinya. Arti di mana mereka awalnya datang kepada mereka para nabi dan rasul,
Nabi Allah Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ketika itu mereka tidak mampu, akhirnya datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sangat mampu. Ini arti Allah mau memberikan keagungan Nabi Muhammad kepada makhluk-makhluk yang lain. Wa lam ya'lamuhu bitafsili ala hadzal wajhi katsirun min awamil muslimin illa annahum ya'lamuna yaqinan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil ijmali huwa sayyidul khalqi 'ala al-itlaqi fid dunya wal akhirah. Walaupun tidak diketahui secara terperinci dengan ketentuan ini, dengan banyaknya, di mana banyak kaum muslimin tidak mengetahui, kecuali mereka tahu secara yakin bahwa Nabi Muhammad secara global itu adalah junjungannya makhluk secara mutlak di dunia dan akhirat. Tapi seminim-minimnya umat Islam dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa dunia dan akhirat, minimal. Dan walaupun dia nggak tahu tentang keagungan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat, minimal dia tahu pokoknya Nabi Muhammad itu adalah junjungannya manusia, junjungannya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan seafdal-afdal makhluk di dunia dan akhirat. Itu aja minimal. Wa annahu maqbulu syafaati 'inda Allah taala fid dunya wal akhirah. Dan Nabi Muhammad sangat diterima syafaatnya di sisi Allah di dunia dan akhirat. Siapa saja yang Nabi Muhammad berikan syafaat itu diterima oleh Allah. Siapa saja. Siapa saja yang Nabi Muhammad berikan syafaat, fulan langsung diterima. Dan tidak ada persyaratan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah bisa memberikan, sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, is'al wa tu'ta, minta kamu bakal diberi. Berapa banyak permintaan Nabi Muhammad yang ketika itu sangat-sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu adalah syafaat. Wa yatawassaluna bihi ilaihi azza wa jalla, dan mereka makhluk ketika itu bertawassul kepada Nabi Muhammad menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala liyuballighahum munahum fi dunyahum wa ukhrahum, agar Allah Subhanahu wa taala mencapaikan atau memberikan kepada mereka cita-cita mereka di dunia mereka dan di akhirat mereka. Makanya kalau kita mau berdoa, kalau enggak di situ pakai nama Nabi Muhammad, maka doa tertolak. Kita berdoa kepada Allah, tapi enggak pakai salawat kepada Nabi Muhammad, maka doanya tertolak. Makanya sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, doa yang kalau awalnya itu adalah alhamdulillah dan salawat kepadaku, kemudian ketika itu dia berdoa, diakhiri salawat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa di antara itu semuanya diterima oleh Allah. Lantaran di situ ada tawassul kepadaku. Itu. Banyak orang mengatakan tawassul itu bid'ah. Tawassul, bahkan ada orang mengatakan tawassul itu syirik. Bagaimana kalau tawassul itu syirik, sedangkan yang mengajarkan tawassul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Nabi Muhammad enggak memberikan kedekatannya kepada umatnya sebelum itu umat bertawasul kepada guru-guru mereka. Kenapa? Yang Nabi Muhammad tahu kan guru-gurunya, yang Nabi Muhammad kan tahu ulama-ulamanya. Akhirnya ketika itu ada orang mau menuju kepada Nabi Muhammad, tawasul dulu kepada gurunya, tawasul dulu kepada mereka para ulama dan para aulia Allah. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Walaupun si Nabi Muhammad tahu kepada jumlah makhluk yang ada, apalagi umatnya, betul-betul setahu-tahunya, tidak ada yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka bertawasul kepada guru-gurunya, bertawasul kepada mereka kaum salihin, itu diterima oleh Nabi Muhammad. Karena tawasul di antara adabnya seseorang untuk kepada Allah, adabnya seseorang untuk kepada Nabi, adabnya seseorang untuk menuju kepada mereka kaum salihin. Itu perlu tawasul. Jadi tawasul diajarin. Jadi segala sesuatu itu ada tawasulannya. Ya. Kita mau beli rumah, kita dikasih tahu sama fulan bin fulan, tuh rumah tuh. Sebelum kita datang kepada yang punya rumah, kita deketin yang ngasih tahu dulu. Kita kalau perlu kita datang kepada yang ngasih tahu. Itu namanya tawasul, dekat perantara. Jangan tahu-tahu kita langsung beli kepada yang punya rumah. Itu namanya tidak menghendaki perantara. Makanya banyak sekali rumah yang kalau misalnya tanpa perantara laku. Paham kan nih?
Banyak gak segala sesuatu yang tanpa perantara? Itu semuanya pakai perantara. Itu harus ada etika. Kita sudah mengenalkan kepada orang, kepada pejabat misal. Orang tahu-tahu langsung selonong-boy datang ke pejabat tanpa ke kita dulu. Kira-kira kita marah gak? Marah. Ini kenapa nih orang yang saya ngasih tahu kepada dia, ke pejabat, malah dia yang langsung selonong-boy ke pejabat tanpa ke saya dulu. Itu kan namanya tidak tawasul. Itu tidak beretika. Makanya Nabi Muhammad ajarkan tawasul. Etika tuh. Ketika kita kemana-mana ada etika-etika tersendiri. Coba kita lihat tawasulnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika di Madinah dalam keadaan paceklik yang sangat luar biasa. Akhirnya Sayyidina Umar itu bertawasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau kita lihat derajat Sayyidina Umar lebih tinggi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah sepupunya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, akhirnya Sayyidina Umar tawasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas seraya mengatakan, "Ya Abdullah, angkat kedua tangan engkau, minta kepada Allah untuk Allah turunkan hujan." Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas mengangkat kedua tangannya, belum kedua tangannya diturunkan, ketika itu hujan sudah sangat luar biasa besar di Madinatul Munawwarah. Langsung hujan. Bisa gak Sayyidina Umar langsung kepada Nabi Muhammad? Sangat bisa. Karena beliau kecintaannya Nabi Muhammad. Cuma Sayyidina Umar beretika di situ. Karena di situ masih ada keluarganya Nabi Muhammad, ya udah. Sayyidina Abdullah bin Abbas lah yang dituju kepada Sayyidina Umar untuk berhajat dan berdoa kepada Allah untuk minta diturunkan hujan. Kita perlu tuh. Kita perlu. Jangan sekonyong-konyong. Di situ ada ulama. Kita berdoa. Itu nggak pantas. Itu tidak ada pantas, tidak ada etika di situ. Walaupun kita sih memang yang disuruh untuk baca doa, tapi di situ ada ulama. Kita serahkan kepada mereka para ulama. Itu namanya tawasul namanya. Itu namanya perantara. Yang bisa jadi andaikan memang betul kita berdoa, belum tentu Allah terima. Tapi lantaran ketika itu ulama yang berdoa, Allah terima lantaran apa? Lantaran keulamaan tersebut. Jadi segala sesuatunya di setiap keadaan ada ucapan, dan setiap ucapan itu ada keadaan yang ada. Gitu. Kan rapi kalau kita betul-betul bisa menjalankan tawasul sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dalam firman-Nya berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu btaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, tuntutlah kalian tawasul, artinya perantara. Faqad syaraku fi hadzal ma'na a'lamal ulama. Maka mereka berkompak dalam arti ini. Akan alim-alimnya mereka para ulama, wastaula fi ilmi dzalika rijal wan nisa, dan meliputi dalam ilmu laki dan perempuan. Wa yarabbuna auladahum ala hadzal i'tiqad sahih, dan mereka mendidik anak-anak mereka dengan keyakinan yang benar ini, wal iman sharih, dan keimanan yang jelas ini. Artinya ajarkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad itu adalah seagung-agungnya makhluk Allah. Dan segala sesuatu kalau kita bertawasul kepada Nabi Muhammad pasti bakal diterima oleh Allah, mutlak. Kalau kita langsung bertawasul kepada Nabi Muhammad, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tawasul sebelum kepada Nabi Muhammad, guru-guru kita kepada mereka para aulia, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya etika tawasul. Karena kita nggak bisa kenal Nabi Muhammad lewat diri sendiri kita. Kita tahu dari kita tahu tentang Nabi Muhammad dari mereka para ulama saleh. Makanya perlu gitu. Makanya dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan, "Ya ibadallah aghithuna, ya ibadallah aghithuna," wahai hamba-hambanya Allah tolong kami, wahai hamba-hambanya Allah tolong kami, ini dalam hadis Rasulullah, maka Allah bakal memberikan pertolongan. Ini banyak orang mengatakan ini syirik, ini kafir. Oh syirik, kok minta pertolongan kepada hambanya Allah?
Minta pertolongan ini namanya tawassul, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya minta pertolongan, minta hujan, minta apa. Tidak, minta pertolongan tawassul. Perantara dalam artikulasi minta pertolongan di sini artinya perantara. Harusnya dipahami hakikat perantara. Bukan artinya tuh kalau misalnya orang ziarah kubur minta kepada sang kubur. Bib, minta dong bib. Ulama minta dong, kiai minta dong, ustaz minta dong, wali minta dong. Bukan, mereka tawasul kepada mereka yang telah diziarahi. Mereka tawasul kepada mereka para wali-wali yang telah meninggal dunia, para ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Bukan minta dalam hakikat minta, mereka tawasul. Itu. Ya rijalallah, ya ibadallah aghithuna. Itu ada dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang sudah masuk dalam tatanan thariqah itu mereka sangat dekat dengan kata-kata tawasul. Sebelum mereka melangkah dalam satu ungkapan zikir dan sebagainya, mereka selalu ada dalam kalimat tawasul kepada mereka para aulia Allah, kepada ulama, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.